Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Dwi Ardianto, NPM 41182191190110, kelas paralel 4. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosi peserta didik. Pengertian emosi. Emosi ini adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Emosi ini diwakili oleh perilaku yang mewakili atau mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan keadaan atau interaksi. Emosi ini adalah suatu kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap, menurut Daniel Goleman, 1995. Karakteristik perkembangan emosi remaja. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Ini suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Sedangkan masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Karakteristik perkembangan emosi. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaan terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Ini cinta, kasih, atau kasih sayang. Kapasitas remaja pada emosi ini yaitu mencintai dan dicintai orang lain. Kemampuan untuk memberinya, remaja juga membutuhkan kasih sayang dan orang tua di rumah yang sama banyaknya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Gembira. Rasa gembira ini akan berlangsung dengan baik jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh yang dicintanya. Kemarahan dan permusuhan. Nah, rasa marah yaitu memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Rasa marah juga penting karena dapat mempertajam tuntutannya sendiri dan pemilikan minat-minatnya sendiri. Ketakutan dan kecemasan. Setiap fase individu mengalami perkembangan panjang yang mempengaruhi rasa ketakutannya. Hampir semua remaja takut terhadap waktu, ada juga yang takut hanya pada kejadian-kejadian bila mereka dalam bahaya. Beberapa orang dapat mengalami rasa takut sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Remaja seperti halnya anak-anak dan orang dewasa seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan kehidupan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja yaitu kematangan organ persepsi, tingkat perkembangan bahasa, faktor hereditas, dan faktor temperamen. Perkembangan pada masa prenatal dan pengalaman-pengalaman neonate, dan penyebab kepekaan emosi remaja meningkat, perubahan sistem endokrin, penyesuaian terhadap lingkungan yang baru, masalah-masalah sekolah, pekerjaan, dan lain-lain.
Fungsi dan peranan emosi pada remaja. Bentuk 1. Bentuk komunikasi sehingga anak dapat menyatakan kebutuhan dan perasaannya pada orang lain. Berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial antara lain. Tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan sosial terhadap dirinya. Emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan dapat mempengaruhi interaksi sosial anak selalu melalui reaksi-reaksi yang ditampilkan lingkungannya. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat atau mengganggu aktivitas motorik dan mental. 3. Menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. 4. Memotivasi tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan tertentu. 5. Mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain. 6. Meningkatkan ikatan sosial. 7. Mempengaruhi memori dan evaluasi suatu kejadian. 8. Meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Inti dari perkembangan emosi. Moslihatun menjelaskan bahwa yang penting dalam perkembangan emosi adalah kemampuan memahami perasaan dengan cara menyebutkan nama perasaan, menerima perasaan, mengekspresikan secara tepat, memahami perasaan orang lain. Kemampuan berarti membuat pertimbangan, kemampuan memahami perubahan, menyenangi diri sendiri. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moral, dan skala-skala nilai, mencapai kemerdekaan pribadi, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Determinan emosi. Yang pertama, determinan emosi saat usia prasekolah. Perkembangan emosional anak usia prasekolah dapat digambarkan bahwa seiring perkembangan fisik juga diikuti oleh perkembangan emosional, di mana respon emosional perkembangan fisik makin banyak berkaitan dengan situasi sosial atau orang di lingkungan dan rangsangan yang simbolis atau abstrak. Pada masa ini anak kelihatan berperilaku agresif, memberontak, menentang keinginan orang lain, khususnya orang tua. Pada usia ini sikap menentang bisa berubah kembali bila orang tua pendidik menunjukkan sikap konsisten dalam memperlihatkan kewibawaan dan peraturan yang telah diterapkan. 2. Determinan emosi saat usia sekolah dasar. Emosi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan mempengaruhi emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Sulit untuk mempelajari emosi anak-anak karena informasi tentang aspek emosi yang subjektif hanya dapat diperoleh dengan cara introspeksi, sedangkan anak-anak tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik karena mereka masih berusia sangat muda. 3. Determinan emosi saat usia SMP atau SMA. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi
antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi pada masa ini. Merupakan masa yang sulit baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Perubahan-perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan adanya perubahan psikologis. Horlock disebut sebagai periode heightened emotionality, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Jadi perkembangan emosional adalah proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh individu yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah atau dangkal maupun pada tingkat yang luas atau mendalam. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.